berkat Tuhan Yesus, kita boleh berkumpul lagi di sini dengan segala baik, memiliki kesempurnaan kesehatan, diberkati selalu. Dimana pada malam hari ini kita akan mengadakan ibadah kolom 4 umat mulia, dan ibadah kita malam hari ini akan dibawakan oleh Bapak Penatua Kristen Bau. Sambil Bapak mempersiapkan diri, kita angkat puji-pujian kepada Tuhan Yesus dengan pujian yang berkata, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang berpindah dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul lagi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan takbiskan ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah kolom 4 di rumah Bapak Budi Tujuwale tertakbislah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 19. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kasihi, kau junjunganku, bagi aku yang bakal. Kau ku kasihi, kau junjunganku, bahagiaku ya bakal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus berkaitan dengan ibadah kolom 4 pada malam hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami bercakap-cakap dengan Engkau melalui peribadatan ini, kami mohon ampun salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar kami boleh berlayak di hadapan-Mu di dalam ibadah ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Doaku dan keluhan naik ke hadapan-Mu, sahutilah yang berseru dan beri tolongan-Mu, ya Tuhan alam doa, beri roh-Mu dawat terang, jadikan yang lemah tegak dan yang kesal senang. Dengarkanlah berita anugerah Allah di dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi
Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di dalam Markus 15 ayat 1 sampai 15. Pembacaan Alkitab kita Markus 15 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca dan bukan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu yang kudus untuk meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan berkaitan dengan pembacaan Alkitab dan perenungan. Alkitab Markus 15 ayat 1 sampai 15 secara berbalas-balasan. Markus 15 ayat 1 sampai 15. Kadim akan membacakan ayat yang nomor ganjil. Jemaat sekalian dimohonkan untuk membaca nomor genap. Dengan perikop Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus berbuat dengan orang yang sama, orang Yahudi itu?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesaknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian kita menyanyi Kidung Jemaat 460, "Jika jiwaku berdoa." Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajarkanku terima saja
pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakmu Bapa, kehendakmu jadilah. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita boleh lagi berkumpul bersama-sama anggota Jemaat Kolong 4 di rumah Bapak. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada pertanyaan begini. Apa kata Alkitab mengenai hukuman mati? Dan apakah Alkitab memberi kita otoritas untuk menghukum mati orang? Jawaban adalah hukum perjanjian lama memerintahkan hukuman mati untuk berbagai perbuatan pembunuhan. Itu kita boleh lihat di Keluaran 21 ayat yang ke-12. Jadi sekalian kita boleh mempelajari ayat-ayat Alkitab berkaitan dengan pembacaan Alkitab malam hari. Kemudian kita lihat penculikan di Keluaran 21 ayat 16. Hubungan seks dengan binatang, Keluaran 22 ayat 19. Ada persinahan, Imamat 20 ayat 10. Homoseksualitas, Imamat 20 ayat 13. Menjadi nabi palsu, ada di Ulangan 13 ayat 5. Pelacuran dan pemerkosaan, Ulangan 22 ayat 4. Dan berbagai kejahatan lainnya. Namun Tuhan Allah seringkali menyatakan kemurahan ketika harus menjatuhkan hukuman mati. Raja Daud melakukan persinahan dan pembunuhan, namun Tuhan Allah tidak menuntut supaya nyawanya diambil. Boleh kita lihat di 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 5, 2 Samuel 14 sampai 17 dan 2 Samuel 12 ayat 13. Pada akhirnya semua dosa yang kita perbuat sepantasnya lah diganjar dengan hukuman mati. Itu di Roma 6 ayat 23. Syukur kepada Allah karena Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan tidak menghukum kita. Roma 5 ayat 8. Ketika orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang wanita yang tertangkap basah sedang bersinah dan bertanya kepadanya, apakah wanita itu perlu dirajam? Yesus menjawab, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes 8 ayat 7. Ini tidak boleh diartikan bahwa Yesus menolak hukuman mati dalam segala hal. Yesus hanya mengungkapkan kemunafikan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus untuk melanggar hukum perjanjian lama. Mereka sama sekali tidak peduli dengan wanita yang akan dirajam itu. Sehingga pertanyaan, di mana laki-laki yang tertangkap basah dalam persinahan itu? Karena cuma wanita yang ditampilkan. Allah sendiri yang menetapkan hukuman mati. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kejadian 9 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus akan mendukung hukuman mati dalam kasus-kasus lain. Yesus juga menunjukkan anugerah ketika hukuman mati seharusnya dijatuhkan. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11.
Rasul Paulus juga mengakui kuasa dari pemerintah untuk menjatuhkan hukuman mati ketika dibutuhkan. Itu boleh kita baca di Roma 13 ayat 1 sampai 5. Ya, Tuhan Allah mengizinkan hukuman mati. Namun pada saat bersamaan Tuhan Allah tidak selalu menuntut hukuman mati. Kalau begitu, bagaimana seharusnya pandangan orang Kristen terhadap hukuman mati? Pertama-tama kita mesti mengingat bahwa Allah sendiri yang menetapkan hukuman mati melalui firman-Nya. Karena itu menjadi kesombongan jika menganggap kita mampu menetapkan standar yang lebih tinggi darinya atau bisa lebih bermurah hati darinya. Allah memiliki standar yang paling tinggi dan suci, dan semua makhluk karena Dia sempurna adanya. Standar ini berlaku bukan hanya untuk kita, namun juga untuk dirinya. Karena itu Dia mengasihi secara tak terbatas dan memiliki belas kasihan yang tak terbatas. Kita juga melihat bahwa murka-Nya tanpa batas dan semua ini terjaga demi seimbang. Yang kedua, kita harus mengenal bahwa bahwa Allah telah memberi pemerintah otoritas untuk menentukan kapan hukuman mati pantas dijatuhkan. Itu ada di Kejadian 9 ayat 6, Roma 13 ayat 1 sampai 7. Justru tidak Alkitabiah mengklaim bahwa Allah menentang hukuman mati dalam segala hal. Orang Kristen tidak boleh bergembira ketika hukuman mati dilaksanakan. Namun pada saat bersamaan orang Kristen juga tidak sepantasnya melawan hak pemerintah untuk mengeksekusi pelaku-pelaku kejahatan yang paling kejam. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita juga melihat bahwa murka-Nya tanpa batas dan semua ini terjaga dengan seimbang. Dan kita harus mengenal bahwa Allah telah memberi perintah. Karena menurut hukum Yahudi, Yesus dituduh melakukan pelanggaran agama karena mengaku sebagai anak Allah. Berarti menyamakan dirinya dengan Allah, dan ini merupakan penghujatan yang harus dihukum mati. Nah, kematian Yesus Kristus Sang Juru Selamat manusia terjadi pada abad ke-1 Masehi, diperkirakan antara tahun 30 sampai 33 Masehi. Menurut penanggalan Yahudi, Ia mati tergantung di atas kayu salib tanggal 14 Nisan, beberapa jam sebelum hari Paskah Yahudi dirayakan tanggal 15 Nisan, dimulai pada sekitar pukul 18.00 saat matahari terbenam. Nah, hukuman mati dengan disalibkan dijatuhkan atas perintah gubernur kerajaan Romawi untuk provinsi Yudea atau Pontius Pilatus. Berdasarkan laporan para pemuka agama Yahudi saat itu, bahwa Yesus Kristus mengaku sebagai raja orang Yahudi. Berita penyaliban dan kematian ini dicatat di sejumlah tulisan sejarawan kerajaan Romawi, orang Yahudi dan murid-murid Yesus. Catatan yang paling detail ditemukan di kitab-kitab Injil dalam bagian Perjanjian Baru Alkitab Kristen Raja orang Yahudi. Berita penyaliban dan kematian ini juga tentu dapat dilihat melalui dua cara pandang yang berbeda. Yang pertama, kematian Yesus sebagai peristiwa sejarah, dan yang kedua, kematian Yesus sebagai bagian dari rencana Allah. Contoh keangkuhan ahli agama adalah sebagaimana perumpamaan Tuhan Yesus mengenai doa seorang Farisi dan pemungut cukai. Itu Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tidak ada yang bisa meruntuhkan keangkuhan diri seorang kecuali Kristus. Semakin seseorang belajar, semakin banyak pengetahuan,
ternyata semakin angkuh orang tersebut dengan kepintaran dan keberhasilannya. Manusia yang sudah merasa berada di ujung puncak kesuksesan, kebanyakan akan semakin sombong. Mereka akan sulit menyadari kesombongannya. Malah sebagian beranggapan mereka tidak membutuhkan Tuhan. Diri mereka sendirilah yang adalah Tuhan mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan akan kerendahan hati, ketaatan, dan penundukan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sebab bukan saja perkataannya yang rendah, di mana ia pernah berkata, "Belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati." Sehingga dalam bacaan tadi jelas bahwa Tuhan Yesus memang diserahkan untuk disalibkan. Jadi sebagaimana disampaikan tadi, tentu dua cara pandang kita. Yang pertama, kematian Yesus sebagai peristiwa sejarah. Kedua, kematian Yesus sebagai bagian dari rencana Allah. Sebab kalau tidak ada bagian rencana Allah, bahwa memang Tuhan Yesus mesti melalui proses seperti itu, mesti orang-orang bawa pada dia di hadapan Pilatus dengan kedengkian. Jadi ini sudah memberi contoh-contoh perilaku manusia. Kalau orang so dengki pas seseorang, tentu akal sehat sudah jalan. Apapun dia akan lakukan demi melampiaskan hasratnya. Nah, jemaat sekalian yang diberkati Tuhan, inti pokok kita di dalam ayat 1 Markus 15 ayat 1, bahwa dunia yang kita diam sekarang ini banyak dikuasai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak dalam relasi hidup antar sesama. Keinginan untuk lebih unggul dari yang lain dalam segala hal membuat manusia berusaha untuk meraih keinginan mereka. Tetapi sayang, ada yang menempuhnya dengan cara yang tidak terpuji, antara lain merencanakan yang jahat terhadap orang lain dengan memenjarakan orang yang tak bersalah, mengambil hak hidup orang lain, memfitnah dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan bagi kita saat ini menggambarkan bagaimana upaya imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, dan 70 anggota mahkamah agama berusaha mensukseskan keinginan mereka untuk membunuh Yesus dengan cara yang telah mereka rencanakan, supaya pemimpin pada waktu itu mengesahkan tuduhan yang dibuat mereka terhadap Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai kaum elit terpelajar dan terpandang, mereka sepantasnya menjadi teladan. Tetapi tidaklah demikian. Sebab dengan penuh semangat kebencian, orang-orang yang memiliki status sosial terpandang itu justru bermufakat untuk membinasakan Yesus. Kaum elit itu mengadakan perundingan pada waktu yang tidak berlaku umum, yaitu pagi-pagi benar, saat hari masih malam, belum muncul mentari pagi, supaya rencana dan aktivitas jahat mereka tidak diketahui. Nah, pertemuan itu dipaksakan untuk memutuskan penghukuman bagi Yesus yang dianggap musuh. Yesus tertuduh walau tak bersalah. Dia digiring oleh kaum terpelajar dan terpandang untuk menerima hukuman dari Pilatus. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita malu melakukan kejahatan apapun dan terhadap siapapun, tetapi baiklah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan dan kebenaran dalam berbagai tanggung jawab iman kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menderita sengsara bagi kita. Sebab salah satu fungsi orang percaya adalah berani menyuarakan kebenaran
dan terus melakukan kebaikan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Bapak Novi yang sedang sakit ya Pak Budi, semoga Tuhan menjamah supaya Bapak Novi bisa sehat, dan lebih khusus keluarga dari kami sendiri. Dan kita akan akhiri dengan doa Bapak kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami melalui peribadatan kolom 4 pada malam hari ini di rumah Bapak Budi Tujuwale. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah kami boleh tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing, supaya kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga berterima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan kami boleh memberikan persembahan, dan biarlah persembahan ini boleh terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja, baik di kolom 4 maupun di jemaat Gemim Yudia. Berkati kami semua Tuhan, baik yang hadir malam hari ini maupun yang belum hadir, dan Roh-Mu yang kudus yang menyatakan kepada kami semua supaya kami boleh berkumpul lagi pada ibadah kolom pada minggu yang akan datang. Kami berdoa khusus untuk keluarga di sini, lebih khusus Bapak Budi Tujuwale yang menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu. Engkau mau beri sehat kuat kepada Bapak Budi, agar supaya di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Budi boleh menjadi teladan bagi anak-anak dan cucu, dan boleh beribadah dengan kami, baik ibadah kolom, ibadah priakum Bapa. Kami juga berdoa buat anggota keluarga di sini, lebih khusus Bapak Novi yang terbaring sakit. Biarlah doa kami semua pada malam hari ini boleh dipanjatkan kepadamu, kiranya Engkau mau kasihani kepada kami melalui Bapak Novi, supaya dia boleh disembuhkan dan dia boleh beribadah bersama-sama dengan kami pada minggu yang akan datang. Segala upaya yang dilakukan oleh Bapak Novi dan keluarga untuk kesembuhan, biar Engkau mau campur tangan, agar supaya itu boleh bermanfaat untuk kesehatannya. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk kelancaran peribadatan kolom kami. Engkau mau berkati sebagai Persus yang ada di kolom, beri roh hikmat kepada kami supaya dapat menjalankan tugas kami dengan baik di kolom 4 ini, dan semua anggota jemaat boleh diberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat kami, mulai dari ketua BPMJ, anggota BPMJ, bahkan Persus yang terdapat di kolom 1 sampai 10, begitu juga Penatua Bipra. Engkau mau berkati kami semua. Inilah permohonan doa kami yang kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami belum mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Apakah yang telah Engkau lakukan bagi Yesus Juru Selamatku? Dosa-dosamu telah dibebaskan dengan darah Anak Domba yang kudus. Jangan bimbang, jangan ragu, saat ini berikan kepastian. Jangan bimbang,
serta jangan ragu. Pikul salib Yesus dan percayalah, ikut Tuhan selamanya. Berkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada kamu dan mengeryakan kamu selamat. Amin. 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 Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu Bapa. Peribadatan ini boleh selesai dengan sangat baik. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar Bapa dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat kami bagi orang yang membutuhkan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Penatua Kristus Membuka yang sudah membawakan firman. Diberkatilah Bapak dalam setiap usaha pekerjaan, kesehatan, bahkan pelayanan kepadamu Bapak. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat warga di tempat ini yang sudah membuka pintu rumah mereka. Diberkatilah keluarga di tempat ini, diberikanlah kekuatan dan kesehatan, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan keluarga di tempat ini. Saat ini kami akan makan, kiranya Tuhan Yesus memberkati makanan yang disediakan kaum keluarga dapat menjadi kekuatan dalam tubuh kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Silakan. Sudah berjalan sesuai dengan rencana. Dan saya sebagai tuan rumah, terima kasih buat Bapak-Bapak Pensus yang menjadwalkan tempat kediaman kami untuk dijadikan tempat ibadah sesuai jadwal. Meskipun tertunda seminggu, karena pada minggu kemarin kebetulan paman atau om saya meninggal di kampung. Jadi kita harus mengikuti acara Kemaus. Jadi memang saya sudah minta sama Pak Penatua waktu itu supaya ditunda. Jadi terima kasih dan kehadiran kita semua pada malam hari ini. Lebih khusus terima kasih buat Pak Penatua, Pak Kris yang selain telah membawakan firman begitu baik dan mudah kita cerna, sehingga mudah kita untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga telah mendoakan saya serta anak-anak, lebih khusus Nofri yang sedang terbaring sakit. Dan permohonan maaf buat Pak Penatua karena ada sedikit gangguan dalam aliran listrik di rumah kami. Karena sudah 20 tahun lebih dan pernah 5 tahun tidak ditempati, sehingga pernah terjadi korsleting. Untung tidak ini, sehingga tinggal satu jalur yang dipakai dan itu pun kurang jadi yang dua tidak terpakai lagi. Jadi saya sedang mengupayakan karena keterbatasan tiso pensiun toh, nah mudah-mudahan ini terima THR jadi bisa memperbaiki dan bisa tunggu sebentar, kita makan bersama ala kadarnya. Kalau di rumah Pak Kres selalu menyatakan kita akan menikmati apa yang istri saya sudah siapkan, dan saya tidak bisa berbicara seperti itu. Dan saya waktu itu bingung bagaimana kalau memang kemarin ada besan yang mudah saya hubungi, tapi juga karena sedang dalam duka, jadi saya telepon Pak Kres, siapa itu aja pesan nasi kuning. Itulah. Jadi mohon bersama dengan kita semua kita ini. Jadi ada mungkin untuk
minggu depan atau 1-2 hari saya tidak bersama-sama karena ada tante saya di Jakarta. Saya kan 5 tahun di penjara, tidak pernah berkomunikasi. 3 tahun setelah saya keluar, 1 tahun 2019 saya punya peluang ke Jakarta tapi tidak ke sana. Masuk tahun 2020, 2021 sudah COVID, jadi tidak bisa ke sana. Minggu kemarin dia telepon sama saya. Dia kan udah 15 tahun penyakit kanker. Sekarang berusia 82 tahun. Dan mau merayakan ulang tahun perkawinan ke-60. Dia katakan, harusnya datang. Kali ini anak mesti datang. Nanti kita kirim tiket. Dan ternyata saya kan kemarin handphone saya dirusak oleh cucu. Setelah diganti baru, saya baru lihat sudah ditransfer uang tiket. Jadi saya tidak mau harus berangkat. Dan saya ingat kalau berangkat kan sekarang harus divaksin. Saya tidak divaksin. Oh ya. Nah, saya telepon Lydia. Sebenarnya ada Mardik punya nomor. Sebenarnya ada. Saya telepon Dr. Mardik. Dia bilang Senin Pak Budi datang. Saya ke sana, dia katakan siang. Itu sudah makan siang. Jadi saya baru divaksin 1 kali. Dan saya rencana mau berangkat tanggal 4. Tapi Besok. rencana pertama. Tapi karena setelah di print kartunya, surat keterangan, saya vaksin kembali tanggal 6. Lusa. Pertama bilang tanggal 18 menurut Mardik. Saya pikir-pikir daripada saya sudah mau berangkat Jakarta, mau pusing mau cari vaksin kedua, lebih baik saya vaksin saja kedua tanggal 6. Oh, ya. Jadi mudah-mudahan sesudah itu saya berangkat. Syarat mesti 2 kali Iya. kan? Bisa 1 Bisa kali. 1 tapi PCR. Tapi PCR, iya. Tapi kalau 2 cuma antigen. Antigen. Oh ya, siap. Jadi kan antigen di bandara Iya, ya. cepat. Saya kira demikian. Jadi mohon maaf. Kecuali ada penundaan dan ini saya akan tetap mengikuti. Iya, siap. Sekali lagi terima kasih dan saya lupa karena ini keponakan, terima kasih MC ya. Untuk pengumuman ibadah kita pada hari Senin tanggal 11 hari Minggu tanggal 10 April, kalau sesuai jadwal di rumahnya keluarga Monica Pola. Iya. Tapi nanti orang akan dihubungi. Iya. Kalau ada perubahan atau perkembangan nanti disampaikan lewat WA. Terima kasih. untuk remaja pemuda hari Selasa lusa Oh, di rumah Homboka Pangemanan atas nama Steman ya. So umumkan di gereja tadi. oh iya. Oke. Dan untuk mewakili PKB nanti diumumkan di WA. Iya. Oke. Siap. Oke.